Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja, slide selanjutnya akan dibacakan oleh PT ICM Gidesh, pemeriksaan manajemen. PT Gidesh adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, di mana perusahaan ini menyediakan jasa berupa layanan pengecekan, mempercantik, memperbaiki bodi mobil yang mengalami goresan tipis maupun lecet yang dalam. Fungsi bagian keuangan perusahaan. 1. Melakukan pengaturan keuangan. 2. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program. 3. Melakukan transaksi keuangan perusahaan. 4. Melakukan pembayaran kepada supplier. 5. Memaksimalkan keuntungan. 6. Menjaga arus kas. 7. Mempersiapkan struktur modal. Dan 8. Pemanfaat keuangan yang tepat. Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan bagian keuangan. Urusan keuangan yang dipegang tim keuangan antara lain pencatatan transaksi, mengelola pemasukan dan alur kas, serta melakukan kegiatan akuntansi, termasuk pembayaran. Seorang bagian keuangan harus bertanggung jawab memenuhi dalam arus informasi keuangan. Terus, aktivitas yang dilakukan diantaranya perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, yang terakhir, penyimpanan dana yang dimiliki oleh internal perusahaan. Program yang dijalankan pada bagian keuangan yaitu yang pertama, peningkatan SDM pada divisi keuangan dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan bidang keuangan. Yang kedua yaitu meningkatkan sistem informasi akuntansi terintegrasi. Yang ketiga yaitu membuat rencana keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu penataan dan pengelolaan arsip dan dokumen keuangan. Selanjutnya itu proses pengelolaan keuangan perusahaan, apakah sudah efisien, ekonomis, dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, proses pengelolaan keuangan perusahaan ini bisa dikatakan cukup baik, sangat efisien, ekonomis, dan efektif. Karena pada proses pengelolaan keuangan perusahaan ini dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan dua metode penyimpanan yang berbeda, yaitu memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan untuk keperluan perusahaan. Dengan cara tersebut, perusahaan berspekulasi bahwa metode ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan komitmen para karyawan. Yang kedua, melakukan pembukuan keuangan dengan mencatat kas masuk dan kas keluar, selalu mencocokkan saldo uang setiap hari secara fisik dengan catatan yang ada untuk mengontrol transaksi uang dan memastikan tidak ada uang yang terselip dan selalu mencatat setiap terjadi transaksi. Yang ketiga, merencanakan pengeluaran dengan target pengeluaran dan penerimaan kas. Yang keempat, menunda rencana belanja modal jika tidak mengalami peningkatan laba. Yang kelima, perusahaan juga senantiasa melakukan perputaran kas secara efektif sehingga perusahaan tidak hanya fokus kepada keuntungan saja. Perusahaan juga memastikan perhitungan profit yang benar. Selanjutnya, yang keenam, melakukan kontrol terhadap aset, hutang, dan kondisi modal perusahaan dengan cara mengecek persediaan di gudang dan memastikan semuanya dalam keadaan lengkap dan baik. Yang terakhir, perusahaan juga memiliki bagian keuangan yang menetapkan prosedur keuangan untuk memastikan bisnis terjaga dengan baik. Dari penyampaian perusahaan mengenai keuangannya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan keuangan perusahaan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaan, menjaga arus kasnya, selalu meningkatkan efisien, dan berusaha mengurangi risiko yang mungkin dapat terjadi kapan saja dalam perusahaan. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan yang digunakan perusahaan dan alasannya.
Yang pertama, laporan laba rugi. Alasan menggunakan laporan laba rugi karena cukup penting untuk mengetahui apakah kegiatan operasional yang telah dilakukan mencapai keuntungan atau kerugian. Yang kedua, laporan arus kas. Ada beberapa alasan perusahaan menggunakan laporan arus kas, yaitu yang pertama, dapat membantu untuk mengetahui lebih dalam soal kemampuan perusahaan dalam membayar aspek-aspek operasional seperti membayar kewajiban perusahaan atau membayar gaji karyawan dan membayar dividen. Yang kedua, menyajikan banyak hal terutama soal pendapatan dan pengeluaran. Karena itu bisa mengetahui laba bersih di perusahaan, sehingga keuntungan sebuah perusahaan bisa diketahui lewat laba bersih yang ada dalam periode tertentu. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam menghasilkan arus kas. Selanjutnya, pentingnya cash flow bagi perusahaan. Pertama, cash flow mampu menunjukkan letak kesalahan pada kondisi keuangan. Yang kedua, memberi informasi tentang kondisi dan potensi aliran kas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu proses pengambilan kebijakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Yang terakhir, membantu proses penyusunan strategi perusahaan di periode mendatang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan apabila ada saran, sanggahan, atau pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.